Jumpa lagi dengan saya. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang gabungan kata. Gabungan kata ini tentang teknik apakah ketika kita menulis dua kata itu dirangkai atau dipisah. Nah, ini kan kadang kita bingung kalau kita menulis dalam sebuah karangan atau sebuah paragraf, itu kita biasa dipertemukan sama suatu kondisi di mana ada kedua kata. Dua kata ini ketika kita tulis itu membingungkan kita, apakah tulisan yang benar adalah digabung apakah tulisannya yang benarnya itu dipisah ketika kita tulis. Nah, di materi kali ini kita akan membahas atau saya akan memberitahukan cara untuk mengetahui ketika kita menulis dua kata ini dirangkai atau dipisah. Nah, tolong simak baik-baik penjelasan dari saya dan jangan lupa boleh dicatat. Nah, yang pertama, kita lihat nih. Nah, bentuk-bentuk tulisan kata ini ada 4 bagian yang saya sudah siapkan. Yang pertama, dipisah. Artinya penulisan kata yang harusnya memang kita pisah. Terus yang kedua, dirangkai, artinya penulisan kata yang ditulis dua kata itu harusnya tidak tidak dipisah tapi dirangkai. Itu maksud saya. Kemudian yang ketiga, bentuknya memang dari sunonya sudah padu, artinya memang sudah apapun kondisinya, apakah dia mendapatkan imbuhan atau afiksasi, apa awal dan akhir, tapi dia memang tidak ada pengaruh di kata berimbuhan. Dan memang bentuknya memang seperti itu atau memang sudah terangkai. Memang tulisannya, aturan penulisannya memang harus digabung atau dirangkai. Yang keempat, ada bentukan terikat. Nah, bentuk terikatnya ini seperti apa? Nanti saya perlihatkan ya. Baik, kita simak. Yang pertama, kita akan membahas penulisan gabungan kata yang ditulis, dipisah, atau dirangkai. Oke, kita lihat sama-sama. Saya kasih rumus. Di sini ada rumus menulis kata jika dia dipisah. Perhatikan di sini ada, ini KD ini bukan kompetensi dasar ya, tapi KD ini berbicara tentang kata dasar. Maaf, saya ulang ya, kata dasar. Kata dasar artinya kata yang tidak mendapatkan imbuhan atau tidak mendapatkan afiksasi. Apakah dia itu awalan atau akhiran atau awalan dan akhiran. Jadi dan sisipan misalnya. Dia murni berada pada kategori kata dasar. Murni kata dasar Bapak Ibu semua ya. Kemudian lihat, jika dua kata itu merupakan kata dasar, kata pertama adalah kata dasar, kemudian kata yang berikutnya adalah kata dasar, maka penulisannya dipisah. Penulisannya dipisah. Perhatikan, saya kasih contoh. Kata tanggung jawab. Tanggung ini dia kata dasar. Kata jawab ini dia kata dasar. Nah, berarti penulisan yang benar adalah dipisah seperti ini. Contoh yang kedua, ini kata garis bawah. Kata garis bawah ini punya makna. Oke, dia frasa. Nah, cuman dia terdiri dari dua kata. Nah, kita lihat kata garis tidak ada imbuhan sama sekali. Kata bawah tidak ada imbuhan sama sekali. Berarti ketika kita tulis, maka penulisannya dipisah. Oke, dan seterusnya. Nah, next. Bagaimana ketika kata itu mendapatkan awalan dan mendapatkan akhiran? Ini jawabannya. Ingat, jika kata pertamanya dalam sebuah penulisan frasa, ingat dua kata, dia mendapatkan awalan. Tapi kata keduanya tidak mendapatkan awalan, hanya kata dasar, terdiri dari kata dasar. Maka konsepnya adalah dipisah. Saya ulangi, jika kata pertamanya itu mendapatkan awalan dan kata yang kedua tidak mendapatkan imbuhan, maka dipisah. Contoh, lihat kata tanggung jawab. Kata tanggung jawab, ini bertanggung jawab maksudnya. Kata tanggung jawab itu kata dasar, tanggung dan jawab. Tapi saya berikan awalan jadinya bertanggung jawab. Nah, karena hanya satu yang diberikan imbuhan, bertanggung jawab, diberikan awalan dan jawabnya tidak, maka dia tetap dipisah. Nah, rumus yang berikutnya,
yaitu jika kata pertama tidak mendapatkan imbuhan dan hanya terdiri dari kata dasar, dan kata yang kedua mendapatkan akhiran, maka tetap ditulisnya dipisah. Contoh, garis bawah. Garis bawah ini adalah dua kata yang terdiri dari kata dasar, garis dan bawah. Tapi saya beri dia akhiran i, jadinya garis bawahi. Maka dia dipisah. Kenapa dipisah? Karena hanya satu yang mendapatkan imbuhannya, yaitu kata yang kedua. Lanjut, bagaimana jika formatnya adalah kata pertama dan kata kedua itu mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran, maka penulisannya dirangkai. Nah, saya kasih contoh ya. Ingat, intinya dia diapit, kedua kata ini diapitkan dengan afiksasi, yaitu awalan dan akhiran, maka dia dirangkai. Contoh, tanggung jawab tadi ketika dia merupakan kata dasar, maka dia dipisah. Kalau awalannya saja yang mendapatkan imbuhan, kata pertama yang mendapatkan imbuhan, kata kedua tidak, dipisah. Kalau kata yang kedua saja mendapatkan imbuhan, tapi kata pertama tidak mendapatkan imbuhan, maka dipisah. Tetapi dirangkai jika kata pertama dan kata kedua dapatkan imbuhan, awalan dan akhiran, maka ditulis serangkai. Contohnya, tanggung jawab menjadi pertanggungjawaban, maka ditulisnya serangkai. Berikut, kita akan membahas bentuk yang memang sudah padu. Kata-kata yang memang bentuknya sudah padu, artinya tidak bisa diubah, apapun adasannya, dan memang sudah aturannya penulisannya seperti itu. Saya kasih contoh. Kata matahari, kata kacamata, kata sukarela, kata duka cita, kata peribahasa, kata kosakata, kemudian sapu tangan, sukacita, segitiga, beasiswa, acap kali, dan olahraga. Ini bentuknya sudah padu, dirangkai, tidak dipisah. Meskipun dia mendapatkan awalan dan akhiran lebih-lebih. Meskipun dia tidak mendapatkan kata berimbuhan, tetap aturannya dipisah. Oke, itu bentuk padu ya. Nah, bagaimana bentuk yang terikat? Bentuk yang terikat artinya juga serangkai. Misalnya, saya punya di sini contoh. Ada kata anti, antar, adi, auto, ekstra, in, intra, maha, multi, nara, non, pro, pasca, pra, sub, sua, tuna, semi, trans, ultra. Ini adalah kata-kata penulisan yang dimana setelah kata anti, misalnya anti terorisme misalnya, kemudian antar pulau, kemudian adikuasa. Ini penulisannya dirangkai. Setiap kata yang diikuti oleh awalan yang seperti ini, anti, antar, adi, auto, dan seterusnya, maka penulisannya tetap dirangkai. Nah, sekarang ikuti yang titik-titik ini, yang kosong ini, silakan kalian cari kata lazimnya atau kata yang bisa diterima atau kata yang memiliki makna ketika diikuti oleh kata yang awalan yang sudah saya tentukan ini. Silakan cari kata berikutnya. Silakan cari kata berikutnya supaya kalian bisa paham. Nanti ke gurunya untuk dijelaskan. Oke, thank you untuk penjelasan singkat saya, untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu.